Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang keuangan, tabungan, dan investasi. Fungsi sistem keuangan. Jadi di sini ada 10 fungsi sistem keuangan. Yang pertama ada intermediasi, yang dimana sistem keuangan berperan sebagai perantara antara penabung dan peminjam, menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua ada fungsi mobilisasi tabungan, yang dimana sistem keuangan menyediakan mekanisme bagi individu dan bisnis untuk menyimpan uang dan mendapatkan keuntungan dari tabungan mereka. Yang ketiga ada fasilitasi investasi, yang dimana sistem keuangan memungkinkan individu, dunia usaha, dan pemerintah mengakses modal yang dibutuhkan untuk investasi dalam kegiatan produktif. Yang keempat ada manajemen risiko, yang dimana sistem keuangan menawarkan serangkaian alat dan instrumen manajemen risiko seperti asuransi, derivatif, dan strategi lindung nilai. Mekanisme ini membantu individu dan dunia usaha memitigasi risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan ketidakpastian pasar lainnya. Yang kelima ada penemuan harga, yang dimana pasar keuangan menyediakan platform untuk memperdagangkan instrumen keuangan, memungkinkan pembeli dan penjual menentukan harga wajar berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan. Proses penemuan harga ini memastikan transparansi dan efisiensi dalam penilaian aset dan memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien. Yang keenam ada kemudahan pembayaran, yang dimana sistem keuangan memungkinkan transfer dana yang lancar dan aman antara individu, bisnis, dan institusi. Mereka menyediakan sistem pembayaran seperti transfer dana elektronik, kartu kredit, dan dompet digital yang memfasilitasi penyelesaian transaksi dan mendukung kegiatan ekonomi. Yang ketujuh ada pembentukan modal, yang dimana sistem keuangan memainkan peran penting dalam akumulasi modal dalam suatu perekonomian dengan mobilisasi tabungan, memfasilitasi investasi, dan mendorong alokasi modal yang efisien. Mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan stok modal yang penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Dan yang kedelapan implementasi kebijakan moneter, yang dimana Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter sebagai bagian dari sistem keuangan dengan mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas perekonomian. Mereka mengatur dan menstabilisasikan sistem keuangan, memastikan stabilitas harga, dan mendorong stabilitas perekonomian. Yang kesembilan ada inklusi keuangan, yang dimana sistem keuangan bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses terhadap pelayanan keuangan bagi individu dan dunia usaha, termasuk mereka yang berada di komunitas yang kurang terlayani atau terpinggirkan. Hal ini mendorong partisipasi ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan pembangunan sosial. Dan yang ke-10 menjaga stabilitas keuangan, yang dimana sistem keuangan menjaga stabilitas dan memitigasi risiko sistemik. Otoritas pengatur memantau dan mengawasi lembaga keuangan, menetapkan standar kehati-hatian, dan menerapkan kerangka manajemen risiko untuk menjaga stabilitas sistem dan melindungi konsumen. Struktur sistem keuangan. Struktur sistem keuangan atau financial system terdiri atas 3 komponen. Yang pertama itu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, pinjaman, atau pembiayaan dana, atau dalam bentuk aset real dan aset untuk berinvestasi. Lembaga keuangan berperan signifikan sebagai penggerak utama sistem keuangan, sehingga diperlukan pengawasan dan dijaga oleh lembaga pengawas dan pendukung dalam beroperasi. Yang kedua ada lembaga pengawasan dan pendukung. Mahardika menjelaskan bahwa lembaga pengawasan dan pendukung secara umum memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi penetapan standar, yang ketiga fungsi penjaminan, yang keempat fungsi menegakkan aturan, yang kelima fungsi penilaian.
Yang ketiga ada infrastruktur keuangan. Infrastruktur yang diperlukan berupa teknologi informasi, perangkat hukum, dan sarana atau tempat perdagangan. Mahardika menjelaskan beberapa infrastruktur dalam sistem keuangan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan penyediaan sarana tempat sebagai berikut. Yang pertama ada Bank Indonesia, yang kedua anjungan tunai mandiri atau ATM, yang ketiga internet banking, yang keempat informasi debitur individual, yang kelima e-trading, yang keenam pasar uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komponen sistem keuangan adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki wewenang, tugas dan saling mendukung satu dengan yang lain, serta dengan adanya infrastruktur dalam sistem keuangan akan mempermudah bagi lembaga keuangan maupun masyarakat yang membutuhkan perlunya pengawasan dari lembaga yang ditunjuk dan berwenang untuk mengawasi dan mendukung lembaga keuangan lainnya. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu keputusan keuangan. Pengambilan keputusan memegang peranan dalam teori akuntansi karena tujuan akuntansi yaitu menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Manajer yang bertindak sebagai pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan akan menghasilkan keputusan terbaik. Berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka, pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan oleh manajemen terdiri dari 3, yaitu keputusan investasi. Bagi seorang investor menyangkut masa yang akan datang yang mengandung ketidakpastian seorang investor yang rasional sebelum mengambil keputusan investasi paling tidak harus mempertimbangkan 2 hal, yaitu pendapatan yang diharapkan dan risiko yang terkandung dari alternatif investasi yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan merupakan suatu hal yang sangat sulit. Banyak perusahaan yang cenderung lebih suka menggunakan hutang dalam menjalankan usahanya karena beranggapan bahwa hutang akan lebih menguntungkan dibandingkan apabila menggunakan modal sendiri, sehingga akan meningkatkan pengambilan bagi pemegang saham. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan dividen. Dalam kamus besar akuntansi memiliki arti suatu kebijaksanaan yang ditempuh perusahaan untuk menetapkan perbandingan antara laba yang dibandingkan dalam bentuk dividen dan laba yang ditahan untuk investasi, perluasan dan pertumbuhan perusahaan. Kelompok 3 ingin memaparkan materi saya mengenai pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan sebagai pendorong utama perekonomian, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA. Tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan. Pengertian tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai pengeluaran akan lebih besar dari kebutuhan konsumsi dan mempunyai kesempatan untuk menabung. Dalam perekonomian sederhana, pendapatan nasional akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Dari teori Keynes mengarahkan bahwa kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa. Adapun pengaruh tabungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Tetapi di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah, yaitu ekspor barang dan jasa ke luar negeri, ataupun penerimaan pemerintah melalui instrumen pajak.
Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan. Jika tabungan semua orang di suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Yang terakhir ini, tabungan nasional merupakan sumber dana investasi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya secara makro agregat. Pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Jadi bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat tabungan masyarakat itu tinggi, maka dana yang tersimpan akan meningkat pula. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal atau investasi. Saya ingin menjelaskan teori hubungan antara tabungan dan investasi. Menurut teori tabungan disamakan dengan investasi secara otomatis, yang sebaliknya mengubah tingkat bunga. Jika tabungan melebihi investasi, kelebihan pasokan dana akan menurunkan tingkat bunga. Hal ini pada gilirannya mengurangi tabungan dan meningkatkan investasi untuk menjaga keseimbangan. Namun hukum pasar berlaku ketika seluruh jumlah tabungan diinvestasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.